Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 13 Agustus 2021. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan, dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan yang dipersatukan Tuhan, jangan diceraikan manusia. Dalam Injil hari ini, Yesus dihadapkan pada masalah perceraian. Yesus menangani masalah perceraian dengan membawa para pendengarnya kembali ke awal penciptaan dan rencana Allah bagi umat manusia. Dalam Kejadian bab 2 ayat 23-24, kita melihat di sana maksud dan cita-cita Allah bahwa dua orang yang menikah, mereka menjadi satu. Mereka tak terpisahkan. Mereka menjadi satu daging. Cita-cita itu ditemukan dalam persatuan Adam dan Hawa yang tak terpatahkan. Mereka diciptakan untuk satu sama lain dan bukan untuk orang lain. Mereka, persatuan antara Adam dan Hawa, adalah pola dan simbol bagi semua yang akan datang kemudian. Kalau kita berbicara soal pernikahan,
perkawinan. Tapi kemudian Musa mengizinkan perceraian. Perceraian diizinkan Musa sebagai satu konsekuensi karena ketegaran hati. Ketegaran hati dari orang-orang Israel. Mau mengingatkan mereka akan cita-cita yang hilang. Apa yang sudah Tuhan mau dihilangkan oleh mereka karena egoisme yang tinggi dan tidak hadirnya Tuhan lagi dalam relasi mereka. Dalam relasi pernikahan itu, dalam relasi perkawinan itu. Tapi buat Yesus tetap mengutamakan, menetapkan cita-cita yang tinggi dari persatuan yang kita katakan menikah tersebut. Dan untuk orang-orang yang mau menerima apa yang Yesus sabdakan, hal ini tentunya harus tetap dipertahankan. Bukannya egoisme, bukannya ketegaran hati. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, Yesus juga menetapkan cita-cita yang tinggi bagi mereka yang dengan bebas meninggalkan pernikahan demi kerajaan surga. Yesus katakan dengan sangat jelas, ada yang memang dilahirkan demikian dari rahim ibunya untuk tidak menikah. Ada yang dijadikan oleh orang lain. Ada yang kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Karena panggilan. Baik pernikahan maupun hidup sendirian atau selibat itu adalah panggilan Tuhan. Jadi keduanya, pernikahan, hidup selibat adalah panggilan Tuhan untuk menjalani hidup bakti. Apa itu hidup bakti? Baik hidup sebagai pasangan suami istri atau sebagai selibater. Hidup itu bukan milik diri sendiri, melainkan milik Tuhan. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita ini milik Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan sukacita dalam hidup kita itu, dan Dia juga yang selalu dan senantiasa menghadirkan berkat. Berkat yang mengarahkan panggilan hidup kita masing-masing untuk mengikuti jalan kekudusannya. Dan kemudian harus sampai pada keadaan kudus itu sendiri. Saudara dan saudariku, apakah Anda dan saya mencari Tuhan dan kasih karunia-Nya untuk panggilan hidup kita? Baik itu menikah ataupun hidup selibat? Saudara dan saudariku, dalam Tuhan buat kita, baik yang hidup menikah maupun hidup selibat, kita berjuang untuk tidak bercerai, untuk tidak memisahkan diri dari Tuhan. Perceraian dari Tuhan, memisahkan diri dari Tuhan, akan menghasilkan perceraian yang sesungguhnya, baik dalam hidup menikah maupun hidup selibat. Jangan tinggalkan Tuhan, maka hidup kita akan baik-baik saja. Bersatulah terus dengannya, maka dalam hidup pernikahan kita akan terus bersatu. Dalam hidup selibat kita akan terus bersatu. Apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Hidup menikah, suami dan istri dipersatukan Allah. Jangan diceraikan manusia. Hidup selibat, Allah sendiri yang memilihnya. Jangan diceraikan oleh manusia. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, panggilan-Mu untuk kekudusan meluas ke semua orang dalam setiap keadaan kehidupan. Kuduskan hidup kami sebagai pasangan suami istri, sebagai selibater, agar kami dapat hidup sebagai pria dan wanita yang dikuduskan bagi-Mu. Jadikan kami ragi dalam masyarakat yang meremehkan kesetiaan pernikahan seumur hidup, kesucian,
dan hidup selibat bagi Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.